Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok De sing ginuk-ginuk dan tetap ginuk-ginuk. Ini Mbok De lagi jalan-jalan sebelum nguli di pinggir jalan guys. Tuh, kereta lewat. Terus ini Mbok De ada di belakangnya bangunan terbesar di kota di mana Mbok De tinggal guys. Itu bangunan terbesar di Eropa, termahal. Jadi namanya U21 ya. U21 itu bangunan yang termahal. Jadi mereka mau bikin jalan untuk kereta dan jalan di bawah tanah. Jadi biayanya harus sangat mahal sekali. Perencanaan waktu itu bangunannya cuma 5 atau 6 tahun. Ternyata mau 10 tahun guys, belum selesai. Jadi inilah. Nah, di sebelah sananya itu nanti Mbok De kerja di sana, di mana gedung-gedung itu Mbok De nanti ke sana menjemput rezeki ya guys namanya. Ya, jadi Mbok De mau nguli, sebelum nguli cari udara seger dulu guys. Jadi udara seger itu penting biar otak kita encer daripada otak kita buntu guys. Karena nguli itu kadang-kadang ya begitu guys. Namanya juga nguli guys, capek gitu kan. Tapi ya mau bilang apa guys, itulah namanya kehidupan. Ya ini guys, jadi Mbok De ini ngulinya di tengah-tengah kota Stuttgart. Tapi masih bagus, ada hijau-hijaunya guys. Sebelah sini tuh ada hijau-hijaunya. Jadi nggak semuanya gersang gitu, nggak guys. Masih ada hijau-hijaunya. Dan Mbok De masih bisa menghirup udara seger guys. Cuma ini anginnya sembribit, jadi Mbok De harus cari matahari. Matahari lagi terbit guys, jadi lumayan oke. Cuma itu dingin, tetap aja dingin guys. Makanya Mbok De masih pakai baju dingin ya. Jadi masih dingin karena ini masih pagi juga guys, baru setengah 8. Jadi Mbok De hari ini kerjanya agak siangan, kayak Mbok De bisa bikin video guys ya. Dan di luar kerja itu Mbok De bebas mau ngapain aja guys. Habis ini Mbok De masuk kerja. Jadi ya seperti biasa, nguli dan nguli lagi, nggak apa-apa guys. Jadi tadi ya Mbok De bilang ada bangunan jalan yang termahal di Eropa itu di Stuttgart guys.
cuaca bagus tuh ini guys, apa? Banyak orang berlalu lalang di jalan. Sekarang Mbok De harus ke mobil ngambil sesuatu guys. Begitu guys situasi di tempat kerja. Oh. Jadi apa? Semrawut guys di sini. Semrawut sekali. Banyak gedung-gedung. Di sinilah ini Mbok De nguli demi menyambung hidup guys. Gitu ya. Ini Mbok De udah di samping kerjaan sih guys. Jadi nggak harus ambil pusing, tapi Mbok De masih ada waktu, makanya Mbok De nyantai gitu. Harus lihat jalan guys, takutnya ada orang tadi Mbok De belanja. Ini Mbok De masuk di mobil lagi. Kayaknya masih ada waktu, jadi Mbok De mau duduk dulu di mobil guys, karena kalau masih ada waktu nggak apa-apa sih, nggak harus masuk kerja dulu. Jam berapa nih? Masih ada setengah jam, jadi Mbok De nungguin dulu. Ya begitulah guys, ini kisah kehidupan daripada Mbok De di Jerman yang selalu dengan rajinnya nguli, selalu kepagian. Bukan selalu sih guys, kemarin ada kesiangan karena kena macet. Hari ini nggak kena macet guys, jadi perjalanan tuh lancar. Bersyukur juga guys, karena kalau macet itu guys, aduh, apa namanya, kalau macet ada yang teriak-teriak guys di luar. Jadi begitu guys, apa, kalau kena macet itu stres juga, karena Mbok De kalau macet tuh gimana ya, nggak bebas gitu loh guys. Jadi harus buru-buru mana tempat parkir. Ini lihat sendiri ya, tadi Mbok De udah sebagian Mbok De kasih lihat, itu macetnya ya, apa, tempat parkir itu luar biasa penuhnya. Jadi Mbok De itu harus agak pagian supaya dapat tempat parkir guys, karena ya itu tadi, Stuttgart tuh penduduknya padat. Jadi kalau tempat parkirnya penuh, Mbok De harus parkir jauh banget. Nah, jadi lebih baik Mbok De korban setengah jam lebih pagi, tapi Mbok De ini apa, dapat tempat parkir gitu loh. Jadi nyaman. Karena guys, kalau nggak ada tempat parkir tuh waduh,
muter-muter sampai berkali-kali. Belum lagi nanti kalau salah parkir guys. Kalau salah parkir itu kok dia lagi perhatiin orang parkir, sumpit HP dia bisa masuk. Kalau nggak ada tempat parkir guys, itu apa namanya, mbok dia itu stres. Dan kalau salah parkir itu kena denda ya. Dendanya lumayan guys. Sekarang ini denda di Jerman dinaikkan. Jadi salah parkir, kecepatan itu harganya semenjak tahun 2022 ini dinaikkan semua ya. Jadi yang dendanya tadinya 10 euro sekarang jadi double, 20 euro gitu ya. Itu yang minimal ya guys. Ke atasnya tuh nggak ada batasnya. Nah, jadi maka dari itu Mbok D itu ya sampai saat ini Mbok D melanggar tuh masih kecil-kecil sih gitu, dendanya masih ya lumayan bisa dibayar gitu ya. Masalahnya di sini bukan denda guys. Kalau sampai kita melanggar itu tadi kecepatan selama kita masih ya umpamanya berapa kilo per jam lebih dikit, itu masih ini guys, masih harganya oke. Dan itu hanya suatu denda aja. Tapi guys kalau melanggarnya tuh sampai 20 km per jam itu mahal sekali guys. Karena selain itu dapat ini juga namanya rambutnya Mbok D. Namanya kena punkte itu ya kayak poin gitu ya. Jadi kalau poinnya itu udah mencukupi gitu ya, kena dendanya mahal guys. Di samping bukan denda aja, itu bisa SIM-nya ditahan ya. Ditahan artinya kita nggak boleh nyetir. Di situ ada peraturan, entah nggak boleh nyetir 2 minggu, entah nggak boleh nyetir 1 bulan, entah berapa bulan gitu ya. Nah kalau di situ masih bikin ulah lagi, kena lagi, itu kita bisa dicek namanya MPU. MPU itu Medicin Untersuchung Psikologi. Itu artinya kita akan dicek di apa ya bahasa Indonesianya. Jadi ceknya itu kayak orang dianggapnya kita sudah tidak waras gitu loh guys. Karena pelanggaran yang segitu banyaknya ya. Nah maka dari itu yaitu kena tes seperti itu. Setelah itu kalau di situ nggak lolos guys, SIM-nya dicabut beneran, nggak boleh nyetir lagi gitu. Jadi nyetir di Jerman ini nggak sewenang-wenang semua orang bisa nyetir guys. Harus ngikutin peraturan. Yang baru proses bikin SIM itu juga harus mengikuti dan harus lulus, karena bikin SIM di Jerman itu luar biasa guys. Aduh. Terus tidak ada yang namanya sogok-sogokan, itu nggak ada. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Dan banyak rekan-rekan kita orang Indo yang nggak mampu gitu ya, karena mereka bilang di Indonesia aku sudah nyetir biasa, masa di sini aku nggak bisa gitu ya. Dan peraturannya beda guys ya. Dan teorinya itu juga agak bertele-tele. Jadi tidak seperti apa yang kita bayangkan, yang pokoknya bisa nyetir langsung gitu ya. Enggak guys. Harus ngikutin juga teori. Dan di praksis pun itu harus jamnya banyak sekali, karena nyetir malam
Nyetir kecepatan itu ekstra guys ya. Sebelum kita ujian itu ada setir malam, ada di jalan tol, itu harganya ekstra dan lebih mahal ya. Jadi Mbok D ini bukan sok tahu, tapi Mbok D menginformasikan karena Mbok D bikin SIM Jerman, jadi Mbok D tahu gitu ya peraturannya di sini seperti itu. Jadi di sini tuh bikin SIM tidak kaleng-kaleng dan tidak semaunya, karena ya di Indonesia sudah punya SIM terus di sini semaunya, itu enggak kayak gitu guys. Ada peraturannya juga. Oke lah kalau bawa internasional SIM untuk turis ya itu boleh. Tapi kalau untuk tetap tinggal di sini itu juga akan melalui tes, melalui ujian-ujian tertentu gitu. Jadi nyetir tuh di sini juga nggak sembarangan kayak gitu guys. Mbok D bisa cerita karena pengalaman guys, jadi bukan karena Mbok D sok tahu menginformasikan ya, karena Mbok D tahu gitu, karena Mbok D tahu dan Mbok D sudah menjalani gitu loh. Jadi ya kayak gitu guys peraturannya di Jerman. Peraturannya ketat tapi bagus juga. Jadi kalau punya SIM Jerman itu berlaku untuk seluruh dunia guys ya. Di sini ketat sekali nyetir itu. Jadi nanti kalau kena denda itu guys, jadi kita kan pertanyaannya sudah bikin SIM, kenapa dibikin seketat itu? Karena ya itu guys, peraturan pemerintah itu sangat ketat sekali. Kalau sekarang bikin SIM asal-asalan terus diluluskan aja walaupun orangnya nggak ngerti gitu ya, itu kan tanggung jawab juga guys. Kalau sampai orangnya setelah punya SIM terjadi sesuatu kecelakaan karena dia tidak tahu peraturan, sampai orangnya tewas gitu ya, itu kan yang salah ya gurunya gitu loh. Nah maka dari itu di sini hak manusia itu kan lebih berharga. Jadi tidak mau ngambil resiko. Yang namanya SIM itu guys, kita sudah punya SIM aja itu bahkan ada yang menulisi di mobilnya pemula gitu. Jadi supaya yang lain tuh tahu bahwa itu ada pemula. Jadi jangan kerasa gerusu, sedikit inilah apa namanya, sedikit ambil apa ya guys, sedikit menjagalah gitu, jangan sampai yang pemula ini nervous sehingga terjadi sesuatu gitu. Nah maka dari itu ya Mbok D memang lulus semuanya, makanya Mbok D pun selalu berhati-hati. Itu aja Mbok D masih tetap kena pelanggaran gitu kan. Tapi pelanggarannya Mbok D itu masih pelanggaran yang boleh dibilang banyak orang yang dilakukan dan masih biasa-biasa saja. Bukan berarti Mbok D terus senang bikin pelanggaran terus gitu, enggak guys, enggak. Jadi pelanggaran itu pun Mbok D bikin dengan tidak sengaja ya. Kadang-kadang faktor daripada capek pulang kerja atau pagi-pagi, masih pagi Mbok D nggak sabar. Nah di sini juga uji sabar. Uji sabar tuh harus ada juga, karena tanpa kesabaran di sini bikin apa nyetir itu percuma. Karena di sini siapa yang mencerempet terlebih dahulu, disitulah asuransinya yang bayar gitu kan. Memang asuransi yang bayar guys, tapi kan harganya dinaikin. Nah, jadi yang rugi kita juga gitu kan. Jadi di sini nyetir tuh harus kepala dingin, jangan gerasa gerusu. Ya yang melanggar itu banyak guys, yang gerasa gerusu pun ada. Apa? Itu ada kan pemula waktu itu, dia baru dapat SIM, langsung dia nyetir. Namanya di sini mobil kecepatan itu luar biasa guys. Jadi bisa nyetir 350 per kilo, ya apa?
350 kilo per jam ya kecepatan itu ya, langsung membawa dia selesai gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, kalau nyetir cepat itu semua orang bisa, tapi ngikutin peraturan itu jarang yang bisa guys. Jadi di sini tuh kan guruku dulu pernah bilang, nyetir cepat tuh semua orang bisa katanya, tapi kamu nyetir pelan dan perhatikan ngikutin peraturan itu tidak semua orang bisa. Karena di sini ada yang namanya pejalan kaki itu harus dihargai. Kecepatan kita benar-benar namanya street ya. Street itu sangat pelan sekali ya. Pelan itu bisa sampai 10, 15, bahkan pejalan kaki itu di nomor satukan gitu ya. Karena kalau kejadian di situ guys, ini SIM-nya bisa dicabut gitu loh. Dan jadi pejalan kaki itu di sini luar biasa ya. Kalau sampai ada tabrakan di penyeberangan itu, orang ditabrak di situ juga guys dendanya mahal, SIM juga bisa dicabut gitu ya. Nah jadi di sini tuh punya SIM, nyetir mobil itu tidak semaunya. Nah, semuanya peraturan harus dipatuhi. Pernah dulu Mbok De kejebret gitu ya, maksudnya ya melanggar tanpa sengaja gitu ya. Mbok De tuh ngomel gitu, kesel. Nah apa sih mesti dibikin gini gitu ya. Masa aku ngegas sedikit langsung kejebret gitu. Lalu temanku tuh bilang gini, kamu sadar dong katanya, di sini orang bikin peraturan tuh bukan karena supaya kamu nyetir seenakmu gitu loh. Di peraturan tuh harus diikutin karena dibikin peraturan biar ada tata tertib gitu loh. Baru Mbok De sadar. Iya juga sih. Nah makanya di sini kita belajar mematuhi segala macam peraturan. Kalau hanya nyetir aja sih, pokoknya lurus aja semaunya, nggak usah ngikutin peraturan. Nah itu mas semua orang bisa. Tapi ngikutin peraturan itu guys, yang sangat luar biasa. Nah maka dari itu kan di sekolah pengemudi itu kebanyakan ini nggak pada sanggup karena berat gitu ya. Jadi nyetir di Jerman itu harus benar-benar patuh gitu guys. Tidak sembarangan ya. Tapi ada baiknya kalau semuanya sudah dipelajari, itu membuat kita juga jadi baik gitu loh guys. Nggak bahaya untuk orang lain, nggak membahayakan diri kita juga. Jadi kita lebih berhati-hati, tidak semaunya aja gitu. Oke guys, inilah cara mengemudi di Jerman. Jadi Mbok De cuma ngasih tahu aja pengalaman daripada Mbok De. Mbok De bercerita karena Mbok De tahu gitu ya. Kalau Mbok De nggak tahu, Mbok De nggak bakal cerita gitu kan. Jadi nyetir di sini tuh tidak sembarangan gitu guys ya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat mengenai mengemudi kendaraan roda 4 di Jerman ini guys ya. Terima kasih guys yang sudah menyimak videonya Mbok De. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bahagia guys. Ketemu lagi di video berikutnya ya guys ya. Oke, I love you guys. Bye bye.